Selama ini banyak orang membuang sampah tidak pada tempatnya, karena hampir kebanyakan orang merasa malas ketika ingin membuang sampah pada tempatnya. Rasa malas muncul karena jika ingin membuang sampah pada tempatnya, harus terlebih dahulu membuka tutup tong sampah. Itulah yang membuat malas karena tutup tong sampah sangat kotor dan bau. Dalam meningkatkan kesadaran akan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, kadang memerlukan cara yang unik agar tiap-tiap individu tertarik, sehingga tak segan untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini yang mendasari kami untuk mengembangkan alat yang digunakan sebagai pengendali kebersihan lingkungan berupa sebuah tempat sampah otomatis yang mempunyai tutup yang dapat terbuka sendiri ketika sampah akan dimasukkan dan akan tertutup dengan sendirinya sesudah sampah dimasukkan, serta mengucapkan terima kasih dan dapat mendeteksi kapasitas tempat sampah. Dengan adanya tempat sampah otomatis diharapkan mengurangi bahaya infeksi kuman, bakteri, dan virus yang berasal dari tempat sampah dan membuat orang merasa lebih praktis dan higienis ketika membuang sampah. Keunggulan dari produk. Dibandingkan dengan tong sampah biasa, tong sampah ini memiliki sistem buka tutup secara otomatis yang akan memudahkan user membuang sampah tanpa harus membuka tutup tong sampah. Dan tong sampah ini tidak akan terbuka jika tong sampah sudah penuh. Lokasi tong sampah. Tong sampah ini sangat efektif karena dapat terbuka secara otomatis, sehingga kita tidak perlu merasa repot untuk membuka tutup tong sampah. Terkadang muncul rasa malas untuk membuang sampah karena melihat tong sampah yang sangat kotor. Oleh karena itu, tong sampah inilah solusi yang tepat untuk membuang sampah pada tempatnya. Tong sampah ini sangat cocok pada tempat umum, seperti 1. Sekolah. Di sekolah terdapat banyak siswa-siswi. Jika sekolah tidak memiliki tong sampah, maka sekolah itu akan kelihatan kotor karena sampah yang berserakan. Jadi, tong sampah tersebut sangat cocok diletakkan di depan kelas, kantor guru, kantin, dan tempat-tempat lainnya. Yang kedua, kantor. Di kantor terdapat banyak karyawan, jadi setiap kantor wajib ada tong sampah. Jika tidak, maka sampah tersebut akan berserakan dan dapat merusak mata orang-orang yang melihat sampah yang berada di mana-mana. Selanjutnya yaitu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di pasar, biasanya terdapat banyak sampah yang sangat mengganggu penglihatan, apalagi di pasar tradisional. Dengan adanya tong sampah ini, akan mengurangi sampah yang berserakan di pasar atau di sekitarnya. Selanjutnya yaitu taman. Taman itu adalah tempat rileks, main-main, dan lainnya. Jika tidak ada tempat sampah di taman, maka orang yang berada di taman akan membuang sampah sembarangan, dan itu akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan terjadinya penyakit. Dan masih banyak tempat-tempat umum lainnya. Alokasi biaya, di mana dana awal kami mulai dengan modal tabungan sendiri dan meminjam dana di bank sebesar 15 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk pemenuhan peralatan serta bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi. Diproyeksikan kebutuhan pendanaan biaya variabel mencapai Rp8.863.000. Rinciannya terdapat pada justifikasi anggaran. Dan untuk rencana pendanaan ke depannya, kami akan mengoptimalkan perolehan laba sebesar 15% dari total BEP dengan target penjualan rata-rata sebesar 15 sampai 20 produk dalam 1 bulan. Target penjualan akan diproyeksikan bisa meningkat seiringnya dengan peningkatan kualitas peralatan
dan kuantitas tenaga kerja. Agar lebih jelasnya, berikut adalah analisisnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perancangan pemasaran bisnis. Yang pertama, target pasar. Target pemasaran usaha ini adalah masyarakat umum yang berada di sekitaran wilayah pemasaran usaha dan tempat masyarakat seluruh Indonesia. Target pasar utama yaitu sekolah dan taman kota. Selanjutnya tentang pemasaran, yang pertama advertising, yaitu periklanan, berfokus pada penggunaan macam-macam media sosial dengan menampilkan sampel produk. Selanjutnya, personal selling atau penjualan pribadi. Untuk terus meningkatkan penjualan, promosi juga dilakukan secara langsung tatap muka dengan konsumen di berbagai kesempatan. Yang ketiga, public relation, hubungan masyarakat. Selain memperkenalkan produk, kami pun berusaha membangun citra baik produk dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan positif. Selanjutnya tentang manajemen bisnis. Adapun yang diperlukan dalam manajemen bisnis adalah, singkat saja, yang pertama CEO, yang kedua manajer keuangan, yang ketiga manajer marketing, yang keempat manajer produksi. Terakhir, permodalan. Saat ini, modal yang dimiliki seluruh perusahaan berupa komponen elektronika bekas dan beberapa buah Arduino yang merupakan hibah dari proyek SMK. Sedangkan untuk pendanaan masih belum stabil, di mana untuk memenuhi permintaan masih menggunakan uang pribadi dan keuntungannya tidak diputarkan lagi sebagai modal. Terima kasih.